Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah bocoran soal SNPT 2023 penalaran umum Jumat 12 Mei 2023. Oke, ini adalah hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kelima ya. Hari kelima peserta SNPT untuk berjuang supaya apa? Supaya lulus dari keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan masing-masing. Jadi intinya apa? Teman-teman harus belajar mulai dari awal, terutama yang gelombang kedua. Gelombang kedua ini masih ada jeda waktu untuk belajar, masih panjang, maka pelajari mulai dari awal, mulai bocoran hari Senin, Selasa sampai seterusnya ya. Kemudian akan mendampingi teman-teman untuk belajar supaya siap bertarung di SNPT 2023. Tentunya harapannya keterima di PTN favorit tadi. Oke, untuk soal penalaran umum Jumat 12 Mei 2023 ini ada soal yang setiap hari keluar ya, yaitu tentang deret. Tapi deretnya dibuat seperti cerita gitu ya. Tapi jangan khawatir, ini sangat mudah sekali ya. Ini kita analisis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Pertumbuhan panjang sebuah benih kecamba pada hari pertama sampai hari ketiga. Jadi ini ada pertumbuhan kecamba ya pada hari pertama sampai hari ketiga. Berturut-turut adalah 8, 10, 15 milimeter. Mili ya. Sedangkan pada hari kelima sampai ketujuh. Tadi yang pertama hari ke-1, hari pertama sampai hari ketiga. Berikutnya adalah hari kelima sampai ketujuh. Berarti ada hari keempat ini yang ditanyakan ya nanti. Pada hari kelima sampai ketujuh pertumbuhannya adalah 22, 24, 29 mm. Jika pertumbuhan tersebut bersifat konstan sejak hari pertama, pertanyaannya berapakah milimeter pertumbuhan kecamba pada hari keempat? Yang ditanyakan pada hari keempat ya. Oke, hari pertama, kedua, ketiga diketahui, hari kelima, keenam, ketujuh juga diketahui. Yang belum diketahui adalah hari keempat. Gimana solusinya? Nah, saya taruh di sebelah kanan sini ya. Solusinya untuk soal nomor 1 sangat mudah sekali ya, deret. Nah, ini soal penggembira ya. Oke. Tiap hari keluar ya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, terus kemudian memantau model seperti ini deret, ini keluar dan harus bisa ya, harus bisa. Nah, saya tulis ini ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yang diminta hari keempat ya, yang minta hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Oke. Kita tulis angka-angkanya di situ. Yang pertama adalah hari pertama yaitu 8, kemudian 10, 15. Yang ditanyakan adalah hari keempat berapa ya? Karena ini konstan ya. Yang ini 22, 24, 29. Kita cari polanya teman-teman semua. Kita cari polanya. Berarti ini 8 ke 10 berarti dia ditambah 2 ya. 10 ke 15 berarti nanti ditambah 5. Nah, seperti itu polanya. Yang ini kira-kira 22 ke 24 ditambah 2. 24 ke 29 berarti ditambah 5. Nah, pertanyaannya kira-kira di hari keempat ini berapa? Nah, tinggal kita mainkan di sini. Berarti ini ditambah 2 tambah 5, habis ini harus ditambah 2. Nah, ditambah 2. Ditambah 2 jadi berapa? 17. Kita cek sekarang ke sini bener nggak ditambah 5? 17 ditambah 5, 22. Oh, ternyata betul. Berarti ini sudah valid bahwa untuk hari keempat adalah ini, yaitu 17 mm. Jadi pertumbuhan sangat mudah sekali. Pertumbuhan benih kecamba pada hari keempat
ternyata adalah 17. Seperti itu teman-teman semua. 17 mm. Oke, semoga paham tentang deret, jangan sampai tidak bisa. Ini paling gampang soal tentang seperti ini walaupun model cerita ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam lomba kebersihan antar kelas, nilai akhir ditentukan dengan menjumlahkan nilai kebersihan dan kerapian. Berarti nilai ditentukan dari nilai kebersihan dan nilai kerapian. Bobot nilai kebersihan adalah 65%, sedangkan bobot kerapian adalah 35%. Berikut ini adalah data nilai 5 kelas dalam perlombaan tersebut. Ya, ada X 10A, 10B, 10C, 10D, 10E. Nilai kebersihannya ini 7, nilai kerapian 8, 7, 9, 9, 7, 8, 7, 8, 8. Pertanyaannya adalah kelas manakah yang mendapatkan nilai paling akhir itu paling tinggi? Nilai yang kelas berapa? Kelas mana? Apakah kelas 10A, 10B, 10C, 10D, apakah 10E? Itu yang ditanyakan. Nah, dari sini maka kita akan mencoba satu-satu, tapi nanti ada triknya ya. Jangan sampai dihitung ya. Kita main logika penalaran ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kita mulai dari A sampai E. Logikanya kalau kita hitung kan A, itu kan nilai kebersihannya 7. Padahal kebersihan adalah berapa persen? 65%. Berarti 7 dikali 65% kan gitu. Ditambah 8 dikali 35% dibagi 100. Ini untuk yang A, yang 10A. Kemudian untuk yang B, 10B sama ya, 7 dikali 65% ditambah ini 9 ya, 9 dikali 35% dibagi 100. Oke, 100% maksudnya ya. Yang C itu 9 dikali 65% ditambah 7 kali 35% dibagi 100%. Kemudian yang D 8 dikali 65% ditambah 7 kali 35% dibagi 100% ya. Oke, tinggal yang E ya, saya taruh sini E-nya. E atas sini aja nggak apa. Yang E itu berarti 8 sama 8 ya, berarti nanti 8 dikali 65%, gitu kan? Ditambah 8 lagi kali 35%. Saya geser dulu ya. Oke. 35% dibagi 100%. Lah, gimana? Tadi Kimude bilang tidak usah dihitung ya. Memang ada beberapa yang kita hitung. Logikanya gini, ini kan 7 sama. Ini 8, ini 9. Ya jelas lebih banyak ini. Berarti ini pilihan ini pasti salah. Itu maksud saya. Oke, kemudian ini ada 8 sama 7, ini ada 8 sama 8. Berarti pilihan yang D ini pasti salah. Artinya lebih besar ini. Kemudian ini 7, ini 9, dibalik ini 9, ini 7. Berarti lebih banyak yang ini. Kenapa? Karena ini 9 dikali 65%, ini hanya 7 dikali 65%. Berarti ini juga salah. Berarti jatuhnya kita hanya menghitung C sama E. C itu 9 kali 65, ini 8 kali 65, tapi yang ini 7 kali 35, yang ini 8 kali 35. Logikanya ya, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang C. Kalau kita hitung ya, nanti silakan dihitung. Ini ternyata hasilnya adalah 8. Yang ini nanti hasilnya adalah 8,3. Nanti teman-teman silakan dihitung ya. Tapi secara penalaran ini pasti lebih besar yang C. Ya, kalau yang lainnya ini kalah ya. Ini kalah bersaing sama ini ya.
Yang ini kalah bersaing sama ini, tinggal ini lawan ini ya. Gitulah model penalaran supaya nanti tidak ngitung, kita harus cepat-cepat menalar manakah yang paling besar. Maka kelas 10C lah pemenangnya untuk kelas yang paling bersih ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, lanjut nomor 3 ya. Oke, manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling mendekati hasil pengurangan 11/7 dikurangi 0,34. Ini tiap hari ya keluar ya model kayak gini ya. Ini kayak soal-soal supaya teman-teman itu apa ya, gembira, seneng gitu loh ya. Memang ada tipe soal di UTBK sekarang itu yang pasti bisa ya, dan juga ada yang pasti sulit. Ya, yang pasti bisa ini jangan sampai teman-teman salah loh ya. Terutama yang gelombang kedua ya, gelombang kedua. Nah, variasi soalnya seperti ini, tinggal nanti pecahannya diganti, angkanya diganti. Ada yang langsung pakai angka, ini pakai persen jawabannya. Tapi jangan khawatir, penting konsepnya sudah paham ya, pasti bisa ya. Oke, kita coba soal nomor 3, solusinya bagaimana. Oke, saya taruh sebelah sini ya solusinya. Untuk soal nomor 3, ini tinggal kita kurangi saja ya. Kita kurangi, berarti di situ kan ada 11/7 dikurangi 0,34. Oke, 11/7 dikurangi 0,34. 11/7 itu sekitar berapa? 1,57 ya. 1,57 dikurangi 0,34. Maka hasilnya adalah 1,23. Oke. Lah 1,23 itu sama dengan berapa kalau di pilihan? Jelas ini langsung ya. Berarti C, ya ini kalau jadikan persen, berarti 1,23 kalikan 100% ya. Berarti kalau jadikan persen, ini sama dengan 1,23 kali 100%. Maka hasilnya adalah 123. Sangat mudah sekali ya. Oke, option jawaban yang betul adalah yang C. Oke, selesai. Untuk soal nomor 3. Lanjut kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Ini juga sangat mudah sekali ya perbandingannya ya. Oke, perbandingan berat minyak zaitun, ada minyak zaitun, kemudian ada minyak kelapa dan alkali. Alkali ya, basa, alkali. Untuk pembuatan sabun organik dengan perbandingan di situ 2:5:3. Pertanyaannya, berapakah gram alkali yang dibutuhkan, yang diminta hanya alkali ya, untuk memproduksi sabun organik sebanyak 2 kg. Itu yang ditanyakan. Ini perbandingan biasa ya. Jadi langkah pertama kita tulis saja di sini supaya paham. Minyak zaitun, ada minyak zaitun dibanding minyak kelapa, kemudian dibanding lagi dengan alkali. Berapa banding berapa tadi? 2 dibanding 5 dibanding 3. Yang diminta di sini adalah berapa gram alkalinya. Berarti yang kita pakai adalah alkalinya 3 ini. Total di sini, total perbandingannya berapa? Kita hitung aja. Total perbandingannya 2 tambah 5, 7 tambah 3, 10. Total 10. Nah, jadi untuk mencari berapa gramnya alkali, tinggal kita main perbandingan. Berarti alkalinya kan 3, berarti 3 per totalnya, total perbandingannya 10, dikali berapakah gram total sabun, pembuatan sabunnya tadi 2 kg. 2 kg kalau jadikan gram berarti ketemu 2000. Maka hasilnya tinggal kita kalikan, ini kita coret, 200 kali 3 berarti 600. Berarti jawabannya adalah 600 gram untuk alkalinya. Kalau tanyakan minyak kelapanya gimana ya, 5/10
kali nanti 2000. Kalau tanyakan minyak zaitunnya berarti 2 per 10 dikalikan 2000. Nanti hasil totalnya harus sama dengan 2000. Ya, logikanya gitu ya. Berarti jawaban yang betul untuk soal nomor 4 untuk gramnya alkali adalah 600, maka option jawabannya adalah yang C. Itulah soal nomor 4. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 5 ya, nomor 5. Untuk pembahasan nomor 5 di sini ini juga model kemarin batu bata ya, kemudian kemarinnya lagi kemudian bahas tentang biji kopi. Nah, untuk hari ini hari Jumat ya, pembahasan untuk Jumat 12 Mei 2023 bahan bakar jenis C ya. Nanti macam-macam modelnya tinggal diganti-ganti, tinggal teman-teman paham apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Ini model soalnya kayak gini. Harga bahan bakar jenis C pada tahun ini lebih rendah 40% daripada harga 5 tahun yang lalu. Nah, soalnya gitu penalarannya ya. Jadi harga pada tahun ini lebih rendah 40% daripada harga 5 tahun yang lalu. Jika pada tahun ini harga bahan bakar C adalah 7.200, pertanyaannya berapakah harga bahan bakar tersebut 5 tahun yang lalu? Nah, gitu. Apakah A 12.000, apakah 11.000, apakah 10.800, apakah 10.080, apakah 9.120? Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, kita cari dulu persen untuk berapa persen untuk tahun ini ya. Oke. Harga bahan bakar tahun ini, harga bahan bakar tahun ini tadi kan 7.200 ya. Dan ini adalah 40% lebih rendah ya, lebih rendah dari 5 tahun yang lalu. Maka berapa persen untuk tahun ini? Persennya adalah 100 dikurangi 40, berarti ketemu 60%. Kita bandingkan aja, berarti 60% dibanding harganya 7.200. Yang diminta 5 tahun yang lalu kan 100% ya. Berarti 100%. Berarti harga tahun untuk 5 tahun yang lalu itu berapa? Oke. Ini untuk soal ini untuk yang 5 tahun ya. X ini untuk 5 tahun yang lalu. Tinggal kita kalikan silang di sini, berarti mencari X-nya sama dengan 100, persennya kita coret aja ya. 100 dikali 7.200 dibagi 60. Tinggal kita coret. Berarti di situ ketemu 72. Seperti ini 72.000 dibagi 6 ya. Maka hasil akhirnya adalah 12.000. Oke. Berarti 5 tahun yang lalu harga bahan bakarnya adalah 12.000. Kalau kepingin cepet ya, triknya gini aja langsung. Trik asiknya teman-teman kalau kepingin cepat ya, berarti mencari harganya X-nya tadi langsung aja. Harga untuk tahun ini kan 7.200 dibagi langsung 60%. Oke, selesai ya. Tinggal hasilnya sama, 60% kan 60 per 100 dibalik, jadi 7.200 kalikan 100 dibagi 60. Oke, selesai gitu ya. Mudah sekali. Sehingga option jawaban yang betul untuk soal nomor 5 adalah yang A. Oke, semoga membantu 5 soal penalaran umum Jumat 12 Mei 2023. Jangan lupa semangat belajar, penalaran umum lebih mudah daripada yang lainnya. Semoga ini mendapatkan nanti soal yang lebih mudah lagi, terutama gelombang kedua juga, karena lebih siap tentunya ya. Lebih siap. Oke, jangan lupa belajar, semangat, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.